Akhirnya setelah 2 kali pengajuan limitnya meningkat pesat nih cuy, dari yang 500.000 sampai dengan limit gede seperti ini. Dan tentunya buruan kalian gaskan untuk perawatan, karena di aplikasi ini ada beberapa yang bisa naik limitnya. Dan juga buat kalian yang pengen dapat duit dari aplikasi ini, bisa langsung kalian gaskan mumpung belum pada diborong oleh orang-orang dan juga belum pada dihabiskan untuk kuotanya dari para joki, para galbars dan lain-lain. Lumayan bisa buat duit jajan kalian, apalagi banyak yang mengatakan aplikasinya adalah pinjol ilegal ya. Nah oke, untuk lebih lengkapnya simak terus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama channel Omir Official. Apa kabarnya nih kalian semuanya hari ini? Semoga kalian tetap sehat, tetap kuat, dan senantiasa terhindar dari wabah yang sedang melanda dunia saat ini. Karena seperti yang kita ketahui bersama bahwa pandemi ini belum berakhir ya. Jadi jika kalian beraktivitas luar rumah, tetap gunakan masker, menjaga jarak, dan juga mencuci tangan selalu. Apalagi saat ini ada lagi tuh ya untuk varian barunya, dan semoga sih dapat tertangani ya teman-teman. Nah gimana nih kabar pengajuan kalian hari ini? Apakah udah pada lumer semuanya, udah pada jebol, ataupun mungkin udah pada nyantol di beberapa aplikasi pinjol ilegal? Dan sesuai dengan di video awal saya, kali ini gue akan membahas lagi terkait salah satu aplikasi pinjol yang dimana banyak yang mengatakan aplikasi ini pinjol ilegal ya. Namun gue sih ya masih 50-50 ya cuy. Soalnya ada yang bilang legal, ada yang bilang ilegal, dan juga gue belum banyak dengar info dari aplikasi ini sih ya. Nah nanti kalau kalian tahu bisa kalian ketikkan di kolom komentar ya. Dan ya walaupun gue belum tahu status aplikasi ini apa, ternyata banyak juga yang galbay di grup-grup pinjol Facebook ya, dan pastinya lagi diborong oleh orang-orang soalnya pencairannya lagi meningkat drastis ya. Dan biasanya kalau untuk pinjol yang masih baru seperti ini ya, itu pencairannya waduh nggak ngotak banget, dan ya untuk mencari nasabah dan juga agar bisa bersaing dengan pinjol-pinjol yang gede di luar sana ya. Nah oke, untuk lebih lengkapnya simak aja dulu videonya ya. Dan buat kalian yang baru bergabung di channel ini, ada baiknya kalian tekan dulu tombol subscribe yang ada di bawah, aktifkan tombol loncengnya agar kalian mendapatkan update notifikasi terbaru dari video saya, karena setiap harinya akan ada updatean video menarik terkait aplikasi peminjaman online di channel ini. Dan jangan lupa like, komen, dan juga share sebanyak-banyaknya. Kita masuk dulu ke pencairannya. Ini dia teman-teman, kalian bisa lihat di sini gue telah dicairkan dengan peminjaman 2 juta rupiah ya. Nah di sini sebelumnya akun ini gue udah pernah beberapa kali meminjam. Total ada kalau nggak salah 5 kali pengajuan. Namun dari 5 kali pengajuan itu hanya ada 2 kali pengajuan gue yang dicairkan ya cuy. Nah pertama gue mengajukan pertama kali itu langsung di ACC, karena pada awal aplikasi ini rilis itu gampang banget dan banyak banget yang dicairkan dengan peminjaman 500.000. Selanjutnya di pengajuan kedua gue rawat, ternyata nggak bisa, namun akun gua tetap masih bisa untuk mengajukan. Biasanya kalau di pinjol ilegal ketika kita bayarkan itu langsung ditutup ya, mau itu telat japo ataupun pembayaran cepat, biasanya tetap bakalan ditutup juga dan nggak bisa minjam lagi ya. Nah yang rugi kita. Namun untuk di aplikasi ini kemarin setelah gua bayarkan ya masih bisa, namun nggak bisa dibuat pengajuan ya, karena di auto ya cuy. Dan setelah itu gua pengajuan ketiga kali lagi itu tetap masih di auto. Nah dan setelah di pengajuan keempat di ACC dengan peminjaman yang sama, gua pikirnya limitnya akan naik, namun masih tetap sama dengan 500.000. Nah setelah itu gua iseng lagi, kata beberapa orang tetap bisa naik limitnya, ada yang dicairkan sampai dengan 3 jutaan sih, namun ya itu biasanya hoki doang. Dan setelah itu di pengajuan kelima, setelah gua bayarkan yang 500.000, alhamdulillah bisa dicairkan dengan 2 juta rupiah dan dengan tenor 3 bulan ya cuy ya. Nah di sini di bulan pertama pada tanggal 4 bulan 7 2022 itu yang harus gua bayarkan 674.500 rupiah, dan di bulan selanjutnya sama juga sampai di pada tanggal 4 bulan 9 2022. Namun untuk di aplikasi ini gua belum tahu apakah nanti untuk biaya bunganya bisa berubah atau gimana. Soalnya kalau di pinjol ilegal kan kadang ada beberapa aplikasi yang memang untuk detailnya lumayan murah, tetapi ketika kita ingin membayarkan pada saat
kalkulasi untuk pembayaran dan disuruh transfer ke rekening, itu biasanya biayanya berubah kalau di pinjol-pinjol ilegal ya. Namun gua nggak tahu sih kalau untuk di aplikasi ini. Kemarin-kemarin sih masih bisa sih ya cuy, dan normal-normal aja. Namun ya kita nggak tahu ya, apalagi untuk aplikasi ini juga masih tergolong baru, dan ya banyak yang mengatakan aplikasinya legal, ada yang juga mengatakan aplikasinya ilegal. Namun kalau kita lihat namun kalau kemarin gue cek di website dari OJK, untuk aplikasi ini tuh nggak ada di daftar aplikasi fintech lending yang berizin OJK ya. Berarti ya kemungkinan besar ilegal, namun kemungkinan juga dia ini bukan masuk dalam kategori fintech, bisa aja masuk kategori KTA kilat, bisa saja masuk di kategori produk KTA. Namun kalau produk KTA dia kayaknya mempunyai produk kredit tanpa agunan ya. Dan kalau masuk di marketplace seperti Aku Laku kayaknya enggak juga ya cuy, soalnya enggak ada produk seperti penjualan barang dan lain-lain ya. Nah, nanti kalau kalian tahu bisa ketikkan di kolom komentar ya. Nah, oke, untuk lebih lengkapnya kita ke aplikasinya aja. Ini ya teman, nama aplikasinya itu Cili, dan untuk aplikasi Cili ini ya masih tergolong baru banget, dan buat yang sudah lama meminjam ataupun baru pastinya masih pada asing juga dengan aplikasi ini. Tetapi ya lumayan ramai juga yang dicairkan. Kalau kalian di grup-grup pinjol Facebook banyak yang bahas aplikasi ini, karena baik dari segi pencairannya juga yang sangat cepat, apalagi ACC-nya juga cepat. Dan kemarin-kemarin aplikasi ini masih rada error ya. Nah, wajar sih, aplikasinya juga mungkin masih kecil banget, makanya banyak yang di ACC pada saat kemarin awal-awal ya. Gua nggak tahu kalau untuk sekarang ya, semoga aja sih masih tetap bisa sama dan bisa melakukan pencairan. Dan ya banyak juga yang galba ya. Tetapi kalau kalian tahu untuk saudara aplikasi ini, bisa kalian ketikkan aja di kolom komentar biar kita bisa sharing-sharing ya. Nah, oke, untuk lebih lengkapnya kita ke detail info aplikasinya dulu. Ini dia tentuan nama aplikasinya itu Cili, agen pinjaman cepat beta yang didevelop oleh PT Cili Solusi Indonesia ya. Dan untuk aplikasi ini ya di sini nggak ada logo JK dan bagian dari FPI. Nah, kalau kalian pengen download bisa kalian download melalui Google Play Store aja, dan pastinya ini belum tersedia di iPhone ya kalau gua nggak salah ya cuy. Biasanya sih seperti itu, apalagi aplikasi ini masih baru juga. Nah, kalau kalian pengen download masih ada di Play Store ya, dan nggak dihapus oleh OJK sih, dan nggak dihapus oleh Play Store ya cuy. Dan di sini untuk aplikasinya dia diupdate sempat pernah sekali doang sih ya, 19 Mei 2022. Nah, di sini untuk jumlah downloadnya ya masih 100.000, rating 3,4 dengan 2000 ulasan. Dan kalau kita lihat di sini untuk ulasannya ya nggak ada sih ya, padahal di sini tertulis 2000 ulasan. Nah, tetapi pada saat di bawah sini nggak ada ya cuy, gua nggak tahu kenapa nih. Nah, oke, selanjutnya kalau kita lihat brosur aplikasinya ya masih sama juga dengan kemarin, dan di sini gua nggak usah bahas terlalu lama karena gua udah bahas juga untuk aplikasi ini sebelumnya ya. Nah, di sini kalian lihat aja sih, memang untuk detail brosurnya juga masih kurang banget sih ya. Nah, untuk detail aplikasinya sih di sini untuk penjelasannya gua nggak tahu nih apa LJK ya. Yang setahu gua sih kalau untuk aplikasi peminjaman online ataupun fintech itu hanya OJK dan bagian dari FPI ya biasanya ya. Nah, di sini dia tentunya untuk keunggulannya katanya dia memberikan akses untuk penawaran terbaik, akses ke produk rekanan LJK juga dan lain-lain. Dan mana nih untuk produk yang dia tawarkannya cuy, kayaknya nggak ada ya. Nah, ini contoh simulasi. Oh, ini ada untuk jumlah peminjamannya 500.000 hingga dengan 10 juta rupiah, dengan jangka waktu pinjaman 91 hari hingga dengan 240 hari, suku bunganya 0,1% per hari, dan maksimal annual persentase rate-nya 36% ya. Kayaknya ini 36% per tahun ya cuy. Nah, kemudian untuk kalian yang ingin mencari info ataupun bertanya terkait aplikasi ini, untuk lebih jelasnya bisa kontak customer service, email, support dan lain-lain. Ataupun kalau kalian ingin memastikan aplikasi ini legal OJK, masuk dalam bagian fintech atau enggak, bisa langsung kontak customer service dari OJK. Itu ada nomor WhatsApp-nya, tinggal kalian sebut nama aplikasinya dan langsung kalian tahu deh ya, dan nanti akan dibalas oleh tim customer service dari OJK. Kemarin gua udah chatting tapi belum dibalas sampai sekarang ya. Gua nggak tahu kenapa, mungkin jaringan gua nggak stabil. Biasanya sih cepat untuk dibalasnya dari OJK. Nah, di sini untuk aplikasinya dirilis 28 April 2022, jadi masih baru banget. Dan kalau kita lihat untuk detail keamanan datanya, di sini dia hanya mengakses lokasi. Di sini juga ada info pribadi, info keuangan dan lain-lain.
Nah, ini data yang dibagikan hanya lokasi, info pribadi, dan info keuangan ya. Gua nggak tahu untuk info keuangan ini apa aja. Nah, oke, selanjutnya kita langsung aja dulu masuk ke dalam aplikasi Chili. Ini dia teman-teman tampilan awal dari aplikasi Chili, masih proses loading ya. Nah, untuk tampilan aplikasinya masih rada error ya cuy, maklum untuk aplikasi masih baru dan juga masih burik banget dan mungkin juga nggak modal ya untuk aplikasi ini. Nah, di sini kalau kalian sudah pernah mengajukan, ini tinggal kalian lanjutkan aja. Tetapi kalau kalian baru ingin mengajukan lagi, nah ini bisa kalian tekan mulai baru. Nah, di sini untuk peminjaman awal itu 500.000 dulu. Jumlah peminjaman maksimal katanya 5-10 juta ya. Namun gua belum pernah dengar ada yang dicairkan dengan 5 juta ke atas ya. 2 juta aja itu agak jarang ya, tetapi saat ini lumayan banyak juga, apalagi yang sudah pernah dicairkan pada awal-awal aplikasi ini rilis ya. Nah, di sini kalian bisa tekan langsung ajukan. Untuk tampilan awalnya di sini harus memasukkan foto diri KTP ya. Nah, gua nggak bisa melanjutkan ke step-step selanjutnya karena gua nggak mempunyai data busuk lagi, dan kalau menggunakan data pribadi lumayan ya takutnya nanti ya bisa disebar atau gimana ya. Dan di sini gua akan berikan tips kepada kalian untuk pengajuan di aplikasi ini. Untuk verifikasi wajahnya ini nggak usah kalian terlalu pusingkan ya, soalnya nggak terlalu ketat juga, nggak seperti di aplikasi pinjol legal yang besar ya ataupun aplikasi pinjol lainnya ya. Di sini gampang aja, yang penting sesuaikan dengan kamera dan pastinya untuk wajah kalian nggak blur. Nah, itu aja sih biasanya kalau untuk di aplikasi ini. Dan kalau kalian bertanya, bang, apakah ini bisa mengajukan dengan data busuk ataupun data galbay? Jawabannya tetap bisa ya cuy, karena kemarin ada beberapa orang yang sudah busuk banget untuk datanya, udah beberapa kali galbay di aplikasi pinjol ilegal ataupun legal lainnya, dan bahkan sudah kena BI checking tetap bisa mengajukan di aplikasi ini. Nah, gua nggak tahu nih cuy ya, apakah itu sebagian dari hoki atau gimana ya. Namun tentu saja banyak juga yang di auto. Nah, saran gue kalau di auto jangan patah semangat, ajukan lagi, dan pastinya jangan sampai kalian mengajukan di siang hari ataupun sore hari ya, takutnya udah kehabisan untuk kuotanya. Apalagi para joki yang mengajukan, kalau joki itu biasanya sehari sampai 10 pengajuan, 5, dan bahkan itu kadangkala hanya satu doang yang di ACC, dan bahkan banyak juga yang joki itu di auto semua dalam banyak pengajuan ya, jadi nggak mesti ya cuy. Nah, makanya kalau kalian ingin mengajukan di aplikasi ini tentunya harus bersabar ya, apalagi ya namanya juga aplikasi pinjol yang masih baru dan nggak jelas seperti ini ya. Nah, dan nggak jelas untuk legalitasnya, makanya memang ya harus bersabar banget, apalagi kalau yang masih peminjam baru ya. Namun untuk di aplikasi ini, mau kalian pemula ataupun pengajuan yang sudah untuk perawatan, itu tingkat di ACC-nya 50-50 ya, jadi nggak mesti yang pengajuan lama bisa cepat di ACC, nggak mesti untuk pengajuan baru bisa di auto melulu, kadang juga kebalik ya cuy. Ya tergantung hoki lagi, dan pastinya kalian kalau misalkan kalian galbay dan mungkin udah ada DC lapangannya, kalian bisa ketikan di kolom komentar gimana DC-nya dari aplikasi ini, apakah ngomel-ngomel atau gimana ya cuy, atau mungkin nggak ada DC lapangannya sama sekali ya, soalnya gue belum pernah dengar untuk DC lapangan dari aplikasi ini ya. Nah, so jadi saya rasa begitu dulu video singkat saya kali ini terkait aplikasi pinjol Chili ini, dan buat kalian masih bingung bisa ketikan di kolom komentar, insya Allah kalau ada waktu gue akan balas dan juga support kalian satu persatu. Dan buat kalian baru bergabung di channel ini, tekan dulu tombol subscribe yang ada di bawah, aktifkan tombol loncengnya, dan jangan lupa like, komen, dan juga share-nya. See you next my video, bang.